Siapa punya ini? Air minum tak? Nggak tega. Tetapi yang paling utama ada dua hal yang harus saya selesaikan. Kalau urusan penyelesaian pengobatan kan tanggung jawabnya dokter. Tadi kan ngomong biaya tuh, seluruh biayanya saya tanggung sampai selesai. Jadi nggak usah lagi nyari ke BPJS kemana-mana, saya tanggung. Jadi nggak usah sibuk lagi keluarganya. Dan keluarganya oleh saya juga tadi dibekulin. Selama nungguin anaknya, dia tidak lagi pusing ngurus rumah, kebutuhan di rumahnya. Apa tuh Pita, minta maaf Pak. Iya, minta maaf ya Kong. Kong yang sehat ya di sana. Yang luka makan. Maafin aku nggak bisa ke sana. Kalau kami dari pemerintah Provinsi Jawa Barat itu diinstruksikan oleh Pak Gubernur untuk memberikan bantuan dalam proses pengobatan. Berarti semuanya full ditanggung Pak Gubernur atau? Iya, betul. Kalau kondisi sekarang Bu udah berangsur membaik atau? Alhamdulillah di perawatan sekarang makin membaik ya. Karena nanti yang bersangkutan akan dilakukan, jadi sudah dibentuk tim ya oleh Rumah Sakit Dr. Sadikin, dan nanti ada operasi yang bertahap begitu. Jadi satu operasi istirahat dulu, itu kan gak bisa terus operasi begitu ya, karena ada beberapa kondisi yang harus diperbaiki. Dibentuk tim khusus berarti untuk penanganan. Jadi ada dokter spesialis bedah, ada bedah plastik, ada mata, ada satu tim, pokoknya semuanya dibentuk oleh tim Hasan Sadikin. Jadi kalau kami diinstruksikan oleh Pak Gubernur untuk membantu dalam proses perawatannya, dan perawatannya membutuhkan waktu yang cukup lama ya, karena kan operasi pertama nanti pulang dulu, operasi selanjutnya gitu. Jadi itu insya Allah dalam pemantauan Pak Gubernur atau pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ketua Komnas Perempuan yang bernama Bu Sondang. Jadi Sondang sekarang sedang menjadi perbincangan hangat warga netizen kita dikarenakan dia menyatakan kasus yang dialami oleh Yuvita Tri Rezeki bukan termasuk kasus penyiksaan. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan yang kita lihat selama ini. Kita sebagai warga yang awam saja sudah melihat jelas bahwa itu adalah suatu kasus yang melanggar HAM. Bahkan ini Ibu Sondang, ketua HAM saja, ketua komisi yang melindungi perempuan, kok dia malah tega menyatakan ini bukan kategori ya, bukan kategori penyiksaan kalau menurut Sondang. Akhirnya banyak yang akan bicara, baik itu dari ketua wartawan se-Indonesia maupun dari Bapak Hotman Paris, seorang pengacara terkenal yang sedang berada di Singapura sekarang. Pak Hotman Paris mengklarifikasi langsung, menyatakan dia sangat geram terhadap seorang yang melindungi aturan itu, kewajiban Sondang lah melindungi para perempuan. Bahkan Pak Hotman Paris menyinggung dia mendapatkan gaji dari kita semua, dari kita yang membayar pajak untuk menggaji seorang yang bernama Sondang. Sondang ini adalah seorang ketua perlindungan perempuan dan anak. Bahkan dia sendiri kenapa tidak menyatakan kategorinya bukan termasuk suatu yang berat. Menurut dia ini bukan. Jadi Hotman Paris menyatakan bagaimana seandainya yang diderita oleh Yuvita diderita juga oleh Sondang, yaitu kepalanya yang belatungan, kita lihat sendiri hidung bengkok, bibir sumbing, matanya hilang ya. Jadi ini bahkan kakinya lumpuh tak berjalan. Jadi menurutnya karena dia ini hanya menggunakan ilmu teori, ilmu di atas meja yang digunakannya, bukan mata hatinya, bukan menggunakan ilmu untuk suatu membantu rakyat ya. Nah, baru kali ini dia dicerca orang. Selama ini memang dia adalah perlindungan wanita, perlindungan perempuan. Menyatakan sudah berbagai orang dibantunya, dilindungi. Nah, mengapa kasus Yuvita ini malah dinyatakan bukan termasuk kategori suatu penyiksaan? Ini yang sangat disayangkan. Bahkan Hotman Paris saja sampai geram. Menurutnya Hotman Paris berkata, kita menggaji dia itu digaji dari gaji kita. Kita orang yang membayar pajak ini. Kalau menurut Hotman Paris, saking dianya udah marah besar. Saya meminta kepada DPR, menurut Hotman Paris, ini perkataan Pak Hotman Paris dari Singapura, dia menyatakan, saya meminta kepada DPR hari Senin nanti panggil ini orang, panggil ini ketua ini. Untuk apa dia menjadi ketua Komnas kalau dia tidak memberikan suatu perlindungan terhadap perempuan? Mau diapakan lagi? Perempuan sudah jelas-jelas seperti Yuvita ini, sudah kita lihat semua yang dia derita, kenapa malah belum dikategorikan sebagai yang dikatakannya tadi? Jadi yang mau dilindunginya yang bagaimana?
menunggu dia sudah di alam kubur, menunggu si korban masuk dalam tanah dulu baru dipertahankan. Nah ini gimana ini? Jangan cuma dalam teori saja, lihat kenyataannya, lihat faktanya ya Bu ya. Kami sebagai orang awam aja ini sudah dikatakan kategori yang sangat berat. Jadi kalau menurut Ibu Sondang tidak bisa dikatakan sebagai kategori tersebut, bagaimana ini hukum kita? Bagaimana perlindungan terhadap perempuan? Kalau sudah jelas-jelas dia sudah mengalami hal sedemikian, malah belum dikatakan sebagai kategori yang memenuhi syarat untuk dilindungi, untuk belum dikatakan sebagai penyiksaan menurut daripada PBB. Ini bagaimana ini? Sudah terserahlah, kita sekarang ingin melihat kenyataan yang jelas. Yang pastinya Bapak Presiden Prabowo pun sudah menyatakan tolong bantu segera si Yovita ini. Karena kasus Yovita sangat menderita. Dan juga Bapak dari Gubernur Jawa Barat sendiri sudah memberikan uang 250 juta serta pengobatan gratis. Dari Jawa Barat sudah mengakui bahwa ini adalah suatu penderitaan yang berlangsung lama selama 3 tahun disekap. Ini malah ibu yang seharusnya melindungi perempuan ya, malah menyatakan demikian. Kita nanti dengar klarifikasi terbarunya. Yang pastinya ini dia menyatakan di Antara ya, di media Antara dia menyatakan bahwa itu belum termasuk yang namanya berat. Kemarin saya membaca berita tentang pernyataan Ketua Komnas Perempuan mengenai kasus kejadian yang di Bandung, yang pelaku Taufik Hidayat. Pernyataannya seperti ini. Bu, saya cuma mau ngomong ya, Ibu kalau mau membantu pelaku penganiayaan yaitu Taufik Hidayat, kagak usah pakai embel-embel PBB ya. Hukum Indonesia, Ibu ngomong Taufik Hidayat melakukan penganiayaan berat, tapi Ibu embel-embel ngomongnya kalau di PBB bukan penganiayaan berat gitu atau penyiksaan. Bu, sekarang gini Bu ya, jangan Ibu pakai hukum PBB buat membela pelaku kejahatan. Itu udah kebiasaan Komnas Perempuan dan Komnas HAM ya, selalu membela pelaku kejahatan. Kejadian ada di Indonesia dan ini bukan tahanan perang dan bukan pelaku kejahatan perang. Jadi sudah tidak perlu memakai hukum PBB Bu ya. Ini di Indonesia. Kalau Ibu tidak senang dengan pernyataan saya, silakan kita debat terbuka atau kita rekonstruksi ulang ya Bu ya. Ceritanya saya jadi Taufik Hidayat, Ibu jadi korban. Kita rekonstruksinya itu Ibu benar-benar saya perlakukan seperti Taufik Hidayat memperlakukan korban. Nah, nanti kalau Ibu udah matanya udah hilang sebelah, kepala Ibu udah bocor, udah bernanah gitu, nanti Ibu baru bisa menyesuaikan omongan Ibu, apakah itu bentuk penyiksaan berat atau enggak, dan perlu hukum PBB apa enggak gitu Bu ya. Jadi gini Bu, Komnas HAM itu selalu membela begala, rampok lah, segala. Di saat Komnas HAM dan Komnas Perempuan itu memperlakukan pelaku kejahatan ini dengan embel-embel hak asasi manusia, berarti Komnas HAM dan Komnas Perempuan sudah tidak menganggap korban itu manusia. Paham Bu? Ya Bu ya. Jadi kalau Ibu tidak senang dengan pernyataan saya, silakan kita debat terbuka. Saya layanin anytime, anywhere, any place Bu. Ya, makasih. Rame ya, viral. Tah, Bapak Pigai, jeung Ibu Sondang, komisioner Komnas HAM, ya dua anak oge-nya, yang menyatakan cek Bapak Pigai mah penyekapan, penganiayaan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat itu adalah hilaf, cina gitu. Kalau kata Ibu Sondang mah Komnas HAM Perempuan, penyekapan, penganiayaan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat itu bukan kategori penyiksaan. Ini luar biasa. Satu jun teu baraya lamun anu dua ieu komisioner HAM, Komnas HAM, lamun dipercat ya dipecat, dua nana dipecat, pecat, ganti, kuno balener, aku nu balener, ganti. Well,